Nah, ini kita mau tanya lagi nih. Tadi kan kita udah tanya proses awal karir kamu. Nah, kita sempat ke-skip nih. Apa sih yang ngebuat kamu atau trigger kamu untuk akhirnya kamu berhijab untuk menutup aurat? Baik banget ya. Allah bukain pintu rezeki kita tuh dari mana aja gitu. Kita manusia tuh suka ini underestimate ya. Kadang kita suka, ya Allah ntar aku mau ngapain, ntar aku bisa apa. Tapi ternyata malah Allah bukain dan Allah kasih buktinya ke kita. Kalau saya nanyanya dulu, misalnya waktu zaman masih aktif DJ, mungkin akan berbeda jawaban. Misalnya Zahra sekarang ketemu Rasul SAW, mau ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa nih. Kamu ingat bahwa beliau meninggal bukan dalam prosesi secara Islam gimana? Itu sedih banget, kayak sampai sekarang tuh gimana nanti aku tanggung jawabnya gitu, kayak gitu aja. Terus sekarang anak kamu udah mulai gede gitu ya. Pasti kan anak kamu juga pengen nengokin gitu kan, pengen berziarah. Nah terus kamu kasih tahu nggak bahwa sebenarnya ayah tuh udah mualaf, terus kayak gimana gitu? Alhamdulillah anak aku agak dewasa sih, karena udah dikasih pengertian segala macam. Dan sekarang juga udah baru masuk pesantren kan. Oh iya? Iya, udah masuk pesantren baru aja 2 hari. Berarti sekarang udah SMP ya, SMP kelas 1 berarti ya masuk ya? Karena dia masuknya kecepatan kan. Hmm. Jadi dia sekarang SMP kelas 1, baru banget masuk udah 2 hari. Itu gimana ya? Kita masukin anak ke pesantren aja sedih banget kan? Iya. Ini teman berdua hidup gitu, kemudian masuk pesantren, Iya. gimana rasanya? Wah, gua kali aja ngomongin anak. Nggak kuat. Jadi kan suka apa sih, 2 hari ini tuh suka dikirimin foto ya. Jadi aduh jadi mau nangis. Jadi kayak apa sih, kayak sedih aja pas dikirimin foto gitu, kayak aku mau nangis lagi gitu. Pasti sih. Kita juga ngerasain banget ya, apa namanya? Kita Nganterin anak pergi tuh ya. Kalau kita pergi tuh kita emang egois ya, ketahuan orang tua tuh egois banget gitu. Ketika kita pergi kita kayak ya udah nggak apa-apa kita ninggalin anak, dengan alasan kita tuh pergi untuk cari nafkah buat mereka gitu. Nah sekarang kita suruh mereka buat pergi cari ilmu, baru berasa banget ternyata ya Allah sedih banget gitu ternyata kebiasaan yang dilakuin bareng gitu kan. Soalnya kan aku biasa tidur bareng berdua ya, jadi kayak kosong. Cewek cowok sih anaknya? Oh cowok. Udah jadi penjaga banget ya. Terus gimana tuh? Ngasih pemahaman ke anak juga untuk masuk pesantren tuh. Jadi aku sama anak aku dekat banget, jadi aku nge-treat dia kayak aku orang tua, dia anak, jadi kayak temen gitu. Jadi sebelum masuk pesantren dia bilang, Mami aku mau curhat gitu. Mami mau tahu ke mental aku masuk pesantren gitu. Oh begitu, iya. Hebat banget. Jadi kayak sebenarnya aku belum siap. Oh dia bilang gitu. Iya, terus aku kasih pengertian, Pian, Mami kan Mami belum tentu bisa nyelamatin Pian gitu, kan namanya Rafian ya. Belum tentu bisa nyelamatin Pian gitu, jadi Mami pengennya Pian duluan yang selamat gitu. Masya Nanti Allah. di surga gitu. Siapa tahu dengan Pian hafal Al-Quran bisa nyelamatin Dedi, bisa nyelamatin Mami gitu. Masya Allah. Nah, Siapa Terus tahu. kamu kasih pemahaman gitu Iya, ke terus aku Pian. bilang, Pian, Mami taruh pesantren bukan Mami mau buang Pian. Pian itu spesial, makanya Pian ada di pesantren gitu. Kenapa Pian nggak punya ayah, kan Pian itu spesial gitu. Masya Belum, Allah. Masya Allah ya. Ini kamu tuh sosok
wanita dan ibu yang tangguh banget ya, fighters banget gitu. Dari kamu ditinggalin anak pas usia anak 2 tahun gitu ya, suami meninggal gitu. Terus itu kamu tetap fight juga untuk gimana caranya aku single mom gitu ya. Kamu tetap usaha apapun yang kamu lakuin, yang kamu bisa untuk cari duit istilahnya untuk anak kamu lakuin gitu. Nah, terus sekarang gitu ya, kamu juga masih sendiri. Ini kenapa kalau orang kan kebanyakan gitu di usia kamu juga cantik, kamu juga masih muda. Orang pasti berpikiran bahwa ya udah cari aja imam baru gitu atau sosok suami gitu baru. Tapi kamu malah milih untuk sendiri. Belum dapat karena aku maunya anakku juga suka gitu kan, nggak yang aku aja gitu sukanya. Oh, takut nyakitin hati si Pian ya? Iya, dan dia juga sebenarnya anaknya baik sih, kayak yang penting mami senang aja gitu. Apa sih kebersamaan sama Pian yang bikin jadi sedih banget? Yang biasanya dilakuin bareng? Tidur bareng, curhatnya suka piloto. Dia suka cerita-cerita ngapain aja gitu-gitu. Dia deket berdua. banget. Suka curhat gitu. Dia ngomong nggak kalau kangen sekarang di sana di pesantren? Enggak kan, dia nggak boleh bawa Pegang HP. Oh enggak, boleh. cuma dapetnya cuma foto aja. Dari ustadznya biasanya. Dari ketua kamarnya, dari ustadznya. Oh. Nah berarti Itu hancur hati ketika kita lihat seperti itu ya. sebelum kita ngobrol lagi tentang Pian masuk pesantren, berarti itu keadaannya kamu udah pakai hijab dulu ya? Iya. Nah ini kita mau tanya lagi nih, tadi kan kita udah tanya proses awal karir kamu. Nah kita sempat ke-skip nih, apa sih yang ngebuat kamu atau trigger kamu untuk akhirnya kamu berhijab untuk menutup aurat? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi pas 1 bulan itu, pas bulan Ramadan itu, bener-bener aku nggak ambil job apapun DJ juga. Terus aku dengerin lagu-lagu Islami. Dulu kan Sabian lagi hype banget. 2019 ya. 18 18. lagi hype aku dengerin. Terus aku suka dengerin ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Terus aku suka dengerin Dr. Zakir Naik. Dengerin apa sih? Bahasa lama. Bahasa lama. Ya, sering aja tiap hari aku dengerin. Kenapa gitu. saat itu kamu? Nggak tahu, aku mau dengerin aja gitu. Apa mungkin karena keluar di explore Instagram? Biasanya itu kan awalnya yang bikin itu. Awalnya lagu itu dulu, lagu-lagu yang lagi Sabian hype itu, aku denger, terus lama-lama aku dengar ceramahnya gitu. Jadi pas malam takbiran itu, sehari sebelum malam takbiran itu aku pergi ke mall masih pakai hotpants, pakai tank top. Besokannya pas malam takbiran aku udah pakai kerudung aja semua dan nggak dilepas sampai sekarang. Masya Allah. Itu benar-benar. Iya. Emang lagi kepengen aja make atau gimana? Udah nggak dilepas lagi. Awalnya kan pasti kan ada proses beli hijab dulu gitu, nyocokin yang cocok ada apa aja, enggak. yang ada semuanya dipadu-padanin aja sama baju-baju aku yang ada, nggak beli nggak apa. Nah, terus ketika kamu berhijab itu apakah kamu cuma buat testing aja? Kayak ya udah deh coba dulu aja, toh juga nanti mau dilepas, atau emang udah niat emang oke mau mantep gitu? Tapi kayak nggak ada perasaan testing sih, emang pakai terus nggak mau dilepas aja. Oh gitu, jadi bukan kayak ya momennya pas nih mau lebaran, mau takbiran, jadinya pakai deh gitu. Toh juga nanti cuma buat ini doang gitu. Nggak ada perasaan kayak gitu. Nah, tapi ini kan bertolak belakang banget nih sama profesi kamu, apalagi seorang DJ gitu. Kayaknya aku belum pernah lihat sih ya DJ pakai kerudung gitu ya. Ini kan benar-benar bertolak belakang banget sama profesi kamu. Otomatis ketika kamu berhijab berarti oke, nggak mungkin nih aku ada tawaran DJ lagi misalnya gitu. Nah ini gimana? Sedangkan kamu butuh gitu, karena kan ya untuk ngebesarin anak kamu dan lain sebagainya. Ya itu salah satu pertimbangan yang sulit sih menurut aku, karena kan memang sebagian besar pendapatan aku dari DJ kan dibanding syuting. Dan ya bismillah aja lah, pas aku udah pakai hijab pun kan itu masih suasana lebaran kan. Jadi kayak yang teman-teman juga kayak masih suasana lebaran, tapi kok nggak dibuka lagi. Masih wajar kan itu ya. Jadi tapi sempat ada nanya-nanya. Kalau lagi bisa lebaran sih nggak nanya orang kayak Nggak nanya, tapi kok belum dibuka lagi setelah lebaran. Tapi akhirnya teman-teman aku tuh semua kayak taruhan, juga buka lagi nih, liatin, tunggu aja gitu. Jadi kayak taruhan gitu. Dipikir kan Yasmin biasanya gerah deh. Tapi ada nggak teman yang akhirnya nanya, maksudnya lu beneran pakai hijab atau gimana gitu? Iya.
Iya, tapi kayak percaya nggak percaya. Tapi udah sampai ke titik ini kayak oh ya udah pakai udah 4 tahun. Iya, karena kan semua tahu gitu ya dengan profesi kamu gitu, apalagi ya profesi kamu ya istilahnya dekat dengan dunia malam gitu ya. Ya otomatis ya hidupan malam lah gitu. Terus tiba-tiba kamu nutup aurat, otomatis kan kayak wah, Kaget lah. istilahnya bisa nyetopin ataupun mengurangi lah aktivitas malam kamu gitu. Itu keluarga kayak ada bilang, ya Allah nah dari dulu mama udah gini-gini atau apa gitu nggak? Atau nggak ada komentar apa-apa? Enggak sih, seneng aja. Tapi kayak sekarang kalau ada apa-apa gitu ya, kalau keluar gitu, keluar rumah aja gitu ke halaman gitu, udah diingetin pakai kerudung gitu. Oh, keren juga. Okay. Tapi ini yang unik nih. Pada saat kamu mutusin berhijab, berarti kan di sisi lain kamu sama aja memutusin resign dari pekerjaan kamu kan. Waktu ketika berhijab kamu udah kepikiran belum bahwa apa waktu kamu pakai hijab kamu mikir ntar DJ-nya pakai ini gitu. Nah, atau mungkin ada next job yang emang udah kamu siapin oke, kalau enggak. Emang jadi sengaja DJ, itu? Udah. Enggak, lillahi ta'ala aja deh. Jadi udah kamu lila aja gitu. Iya. Selesai aja, DJ Apapun selesai itu, aja gitu. iya. Saat itu. Iya. Tanpa ada tanda-tanda mau berhenti, tanpa ngasih tanda kayak juga mau selesai juga ngaji dia lagi. Enggak ngomong gitu udah sebelumnya teman-teman. Enggak, lillahi ta'ala aja. Jadi kalau pas ada tawaran aku masih jawab Jasmine nih ada DJ di sini, tapi aku nggak bilang aku berhenti gitu kayak, Kak maaf ya aku lagi belajar pakai hijab nih gitu. Oh, Oh, tapi gitu. banyak nggak yang menyayangkan gitu ya, menyayangkan dalam artian, ih kamu kan lagi naik-naiknya, lagi panggilan di mana-mana gitu. Iya lumayan banyak sih. Terakhir kapan sih panggilan? Apa? Ya masih ada panggilan nggak sekarang? Sampai sekarang masih ada. Masih ada aja? Belum lama, sebulan yang lalu apa 3 minggu yang lalu. Masih ada yang Masih nanya? DJ. Nah, yang kamu jalanin gitu ya, selama ini pasti kan banyak lah cobaan gitu ya, ujian. Apalagi kadang tuh ya kita kan banyak lah beberapa orang yang mundur untuk belajar hijabnya atau hijrahnya itu karena ya masalah materi Ekonomi, gitu, ekonomi gitu. Nah, ini kamu ada nggak cobaan yang terberat menurut kamu selama kamu mulai pakai hijab ini? Ya mungkin cobaannya di materi itu sendiri kali ya. Mungkin aku sih positif aja, mungkin Tuhan pikir kok yang kamu butuhin tuh materi bukan aku, jadi coba kali diujinya di situ kuat nggak gitu. Masya Allah. Nah, jadi tapi aku yakin aja, maksudnya setelah ini tuh, setelah aku lewatin ujian ini pasti ada yang indah nantinya. Masya Allah. Yakin aja. Masya Allah. Masya Allah, ini ya emang benar-benar niatnya adalah lillah ta'ala gitu ya, apapun ya niatnya sama Allah gitu, karena Allah juga yang mengatur rezeki umat-umatnya kan. Jadi kita ini sebagai manusia kan ya sebagai ciptaannya Allah gitu ya, kita ngikutin aja Allah maunya apa ya kita ikutin, insya Allah akan atur semuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai pengganti income dari DJ, kamu jadi apa aktivitinya? Jadi kan kalau waktu DJ itu kan kayak udah gede banget gitu pendapatannya. Jadi kayak yang, tapi uangnya tuh kayak yang nggak tahu Habis-habis kemana, juga. nggak tahu kemana, dan nggak ada hasil apa-apanya walaupun besar gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak nggak gede, cuma kayak berkah aja, tapi kayak berasa aja gitu. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada perasaan kayak kurang kayak apa gitu. Nah, mirip-mirip pernah ngelewatin momen itu ya. Masya Allah. Masya Allah, Allah tuh maha baik banget ya. Allah bukain pintu rezeki kita tuh dan mana aja gitu. Kita manusia tuh suka ini underestimate ya. Kadang kita suka, ya Allah ntar aku mau ngapain, ntar aku bisa apa. Tapi ternyata malah Allah bukain dan Allah kasih buktinya ke kita semua ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kayak ragu untuk pakai hijab karena takut ntar kerjaannya kurang atau apa. Tenang aja ya, Allah kan perbaiki semuanya. Jadi berkah itu bukan dari jumlah ternyata ya. Berkah itu dari rasanya beda gitu kan. Nah, anak gimana? Ketika ngelihat ibunya, dia lihat banget dong pasti perbedaan ibunya dulu gitu ya. Terus kamu juga masih cerita sebelumnya masih pakai tank top, masih pakai hot pants gitu ke mall, terus tiba-tiba besoknya mama udah berubah lagi jadi islami banget. Itu gimana? Itu dia kalau aku pakai baju seksi suka dia yang nutup-nutupin. Iya. Jadi pas kalau pakai hijab gitu, kalau misalnya keluar depan pintu, dia kok hijabnya nggak dipakai gitu. Oh, dia malah ngingetin juga.
Berarti dia salah satu orang yang paling bahagia mungkin saat Iya. itu ya, ketika ngelihat ibunya, apalagi kan dia sosok laki-laki gitu kan. Dia, Masya dia Allah. ini apa? Bela ibunya banget tuh ntar tuh. Ada nggak sih kata-kata dari Vian ya, ketika ngeliat kamu berhijab? Enggak sih, kayak misalnya maaf ya, dulu kan aku kan masih kayak ngerokok, masih minum gitu kan. Aku tuh sempat lagi main sama teman-teman aku yang dulu, suka diingetin sama dia, Mami jangan ngerokok lagi, jangan minum lagi, Mami kan udah pakai hijab gitu. Oh, Masya Allah. jadi Betul, pengingat kamu tapi- juga ya. Itu pelan tapi dalam sebenarnya. Masya Allah. Makanya berat juga tuh kepisah sama. Banget, Masya Allah. banget. Terus gimana lingkungan ketika lihat begini, lingkungan-lingkungan yang teman-teman ngumpul nongkrong lama gitu? Ya jadi kan 2 tahun terakhir ini kan aku nggak keluar ya, jadi kayak benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Cuma kan namanya manusia kan kadang iman naik turun gitu kan ya. Kayak kalau ketemu teman lagi tuh masih agak goyah gitu kan. Jadi kayak ya minta dikuatin lagi aja deh gitu. Tapi kamu ini apa, udah mulai pilih-pilih nggak sih, misal lingkungan atau apa, terus kamu ngerasa bahwa aduh ini aku udah nggak bisa lagi nih sama mereka, terus kamu mundur, atau malah kamu yang dijauhin sama teman-teman kamu? Ada yang begitu, ada yang dijauhin, ada yang beberapa aku pilih, ada yang nggak bisa aku lepas juga karena teman baik kan. Oh. Nah tahun baik itu ada rencana mau diajak pakai hijab dulu. Belum, kayaknya agak susah. Kayaknya nggak. Tapi yang kita nggak pernah tahu ya, ya istilahnya kayak tadi aja Zara juga bilang awalnya nggak ada kepikiran mau pakai hijab, malah tiba-tiba besok Allah gerakin aja hatinya untuk pakai hijab gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Ini komplit ya hari ini ya, ada sedihnya, ada ketawanya, semua ada semua nih. Dan ini emang kayak kehidupan ya, roller coaster. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang malam, kadang siang. Tapi ada perubahan ini nggak? Mindset atau pemikiran dari seorang Jasmine sendiri gitu terhadap sesuatu gitu setelah berhijrah ya, pakai hijab gitu. Memandang sesuatu tuh gimana? Kan pasti kalau dulu biasanya semua tuh ya bergantung dengan materi itu, misalnya semua diukur dengan itu gitu. So sekarang apa perubahan sikap, perubahan sudut Yang pandang? terasa banget ketika mendekatkan sama agama. Lebih ke tenang sih, nyaman. Kalau dulu kan kayak yang, pulang DJ, pulang kerja kayak hatinya tuh kayak kacau aja, galau aja, resah aja. Sekarang Walaupun di sana happy gitu iya, ya. tapi pulangnya Capek juga gitu ya? pas sendiri kayak kosong, kayak nggak tenang, resah gitu. Tapi kalau sekarang tuh agak nyaman, terus kayak yang inget. Tapi sekarang lebih sering inget kematian sih gitu, jadi kayak yang takut gitu. Melakukan apa tuh takut gitu. Ada hubungan nggak dengan meninggalnya suami dengan kemudian mengingat kematian ini? Enggak sih. Enggak ya? Nggak ada ya? Kan aku akhir-akhir ini suka baca sejarah-sejarah kayak Nabi Muhammad SAW sama para sahabatnya gitu. Jadi apalagi pas Nabi Muhammad SAW itu pas meninggal, itu benar-benar ngebuka hati aku banget, kayak yang gini loh gitu, kayak jadi kayak yang aku pengen ketemu gitu. Masya Allah. Oke, berarti dulu tuh pendapatan jadi DJ tuh udah lumayan yang Lumayan tinggi banget berarti. Lumayan. Kisaran di berapa tuh kalau boleh tahu? Tapi lumayan lah, sebulan berapa kali, 10 kali ada. Oh, jadi lumayan. Terus Banget. sekarang Tiba-tiba. Jauh banget. Tapi kok kamu lebih memilih yang jauh dibanding yang segitu banyak duitnya gitu? Mana yang lebih nikmat? Aku lebih milih Allah. Masya Allah. Misalnya ini kan kayaknya sesuatu perubahan yang bisa dibilang lumayan cepat gitu, dan rasa cinta Zahra ini cepat juga gitu ya, ibaratnya untuk dalam. Kecintaan sama Rasulullah SAW juga makin mendalam. Kalau saya nanyanya dulu, misalnya waktu zaman masih aktif DJ, mungkin akan berbeda jawaban. Misalnya Zahra sekarang ketemu Rasulullah SAW, mau ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa nih. Apa yang mau diutarain? Nggak tahu, speechless. Nggak tahu, malu aja, cuma kayak malu aja sama yang dulu gitu.
sama kelakuan aku yang dulu gitu. Cuma nggak ngerti deh, nggak tahu gimana aku ngomong. Misalnya ketemu beliau, apa yang mau dilakuin pertama kali? Mau meluk. Masya Allah. Jadi nangis kan. Masya Allah. Tapi emang pengen banget ketemu, walau cuma di mimpi gitu. Walau aku pikir aku emang maksudnya nggak sesuci itu, maksudnya masih kotor gitu, tapi aku pengen banget ketemu gitu. Masya Allah. Insya Allah kita dipertemukan semuanya. Ini memang momen yang mungkin ya kita kalau cinta seseorang itu pasti kan ada rasa kangen dan rindu ya. Jadi ibaratnya ini memang uniknya karena beliau ini kita lihat belum pernah ya gitu. Kita cuma mendengarkan sejarahnya beliau, kisahnya kan gitu. Tapi walaupun kita udah berapa kali misalnya udah orang yang udah sering umroh gitu ya, bolak-balik gitu, nggak tiba-tiba jadi mati rasa ya, unik ya. Maksudnya udah sering ke situ lagi gitu kan, setiap ke Nabawi lewat kuburannya, udah pernah lewat lagi masih aja gitu kayak, waduh, baper ya. Assalamualaikum. Kayak kita negornya aja kayak, langsung nggak bisa ngomong gitu ya. Nah ini kan, ini unik teman-teman semuanya. Kalau kita tanya mungkin 20 tahun yang lalu, jauh sebelum ini, mungkin rasa ini belum ada. Apa sih dari Pak Rasulullah sampai bikin Jasmine itu cinta banget? Itu pas aku lihat YouTube-nya pas sakaratul mautnya itu kayak gitu loh gitu. Masih inget umat-umatnya yang belum dilihat sama beliau gitu, masih minta ampunan, minta sakaratul mautnya ke beliauin gitu, kayak Masih mikirin iya, gitu masih ya. mikirin kita kayak, aduh kok beliau segitunya tapi kita masih kayak gini gitu. Perjuangannya ya, aduh Masya Allah. Dan orang-orang yang saat itu ditinggalkan juga merasa kayak nggak percaya gitu ya, ditinggalkan sosok yang begitu disayang banget. Aduh, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Muhammad SAW. Ini menarik ya, jadi teman-teman semuanya ya mungkin pekerjaan kita bisa macam-macam ya, dan juga itu pilihan dari masing-masing. Tapi ibaratnya Jasmine menemukan sesuatu yang lebih nikmat dari kenikmatan yang bisa didapetin sebelumnya gitu. Dan bahkan sekarang ini Pak Jasmine sendiri udah merelakan putranya untuk kemudian berpendidikan di pesantren. Ini sebuah ibaratnya sebuah pengorbanan yang ya pasti sedih lah. Tapi dia melakukan ini karena cinta juga kan. Benar. Karena cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu cinta amanah itu sendiri. Jadi sampai akhirnya rasa cinta di dirinya dikorbanin juga untuk ya gue rela nih, gue lepas deh untuk sementara anak gue gitu untuk dikirim ke pendidikan, siapa tahu bisa menyelamatin ayahnya juga yang tadi dikuburkan bukan dalam keadaan Islam ya. Dan karena kita juga punya anak yang kita sekolahkan di pesantren juga, mungkin anak-anak ngerasa bahwa aku ngerasa dibuang atau aku nggak disayang atau apa. Tapi sebenarnya orang tua yang menyekolahkan kalian masuk ke pesantren itu adalah orang tua yang mau mempersiapkan kalian itu menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah gitu ya. Jadi jangan ngerasa bahwa aduh aku nggak disayang, tapi salah banget kita, karena kita sayang banget sama mereka ya, karena sayangnya kita sama mereka supaya mereka tuh berada di on track gitu, jalan yang tepat. Walaupun nanti kan kehidupan itu kan pasti mereka akan ketemu gitu, kita nggak bisa pegang tangannya dia terus, nggak boleh kesini nggak boleh kesana. Nanti mereka akan ketemu dengan kehidupan yang nyata, yang ketemu sama orang-orang yang lebih banyak variasinya gitu ya. Biar mereka juga tetap on track, walaupun gimana ada godaan-godaan, kalau mereka udah kuat modalnya, insya Allah bisa ngejaga mereka. Ya mungkin ini terakhir ya, one day gitu ya, mungkin di podcast kita anak kamu lihat gitu, mungkin dia pas lagi diem di pesantren, terus tiba-tiba dikasih ustadznya pas lagi free handphone, terus nonton YouTube, nonton Cerita Untung, terus ada maminya di sini. Kamu mau ngomong apa? Kita ini kamera ini Velvia lagi nonton nih. Mau ngomong apa? Boleh dan takut ya Pak. Fafian baik-baik di sana, jadi anak soleh. Mami sayang Pian. Semoga Fafian bisa betah di sana, banyak temen.
terus belajarnya lebih semangat, serius, biar nanti kita bisa bareng-bareng sekeluarga di surga nanti. Insyaallah. Mami sayang Pian. Pian jangan pikirin macam-macam karena Pian di sana, Mami taruh sana karena Mami sayang Pian. Insyaallah. Nah, Pian kalau mendengar ini tentunya juga ini ungkapan tulus dari Mami ya, bahwa justru Mami ini lagi menyiapkan kayak jadi orang yang hebat gitu. Keluar dari sana kan jadi jagoannya Mami ya, jadi pahlawannya Mami yang mungkin memasangkan mahkota untuk Mami dan juga Papi nanti insyaallah ya di jannah. Amin. Masyaallah. Terima kasih banyak Terima Zahra. kasih. Ya udah share banyak banget ini, bener-bener cerita hari ini full banget ya, Naik dari turun ketawa ya. ketiwi tadi di awal-awal. Sampai mati lampu. Nangis-nangis bareng, dan tapi Masya Allah mudah-mudahan dengan cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang dari yang awalnya masih ragu untuk berhijab, akhirnya jadi kuat gitu, karena memang kalau ada niat segerakan, jangan tunggu waktu lagi karena godaan pasti itu akan datang. Benar, dan Insya Allah siapa tahu niatkan. ada calon-calon imam yang kemudian cocok, kemudian bisa menjadi imam dan nahkoda yang baik. Ya, biro jodoh kita Pak ya. Siapa tahu profesi adalah pengusaha. Ya pengusaha. Emang gitu tadi nggak sengaja. Ya yang ada di Purwokerto atau di Brebes, Purwokerto, Tegal itu ada pengusaha. Silakan lama ya. Balik lagi. Makasih banyak ya Zahra ya. Kamu juga nge-vlog juga kan ya? Iya, enggak, lagi belajar aja. Oh gitu, tapi ada yang mau di vlognya namanya apa? Zara Jasmine. Tuh, channel. vlognya Zara Tapi Jasmine nggak Channel. dipromosi juga, lagi belajar. Ya, siapa tahu ya next ya, jadi orang jadi pengen lebih tahu keseharian kamu seperti Kalau Instagram DJ Zara Jasmine. Ya, oke kalau gitu kita tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya dirasa ini cerita yang bermanfaat, boleh di-share ke semua. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah juga untuk kita semua. Ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.